اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala fi mabda'i kulli amrin wa muntaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli tsumma amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kitab ini, kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah karya Profesor Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Al-Azhari radhiyallahu taala anhu wardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Pada video sebelumnya kita telah berbicara tentang macam-macam hewan kurban, berikut usianya yang ditentukan oleh syara. Kita tahu bahwa ada 4 macam hewan kurban. Yang pertama unta, sapi, kambing, dan domba. Bagaimana dengan kerbau? Kerbau itu hukumnya disamakan dengan sapi. Gitu ya. Adapun usianya, usia yang ditentukan, unta minimal 5 tahun masuk ke 6 tahun. Sementara sapi, kerbau, dan kambing minimal berusia 2 tahun masuk ke 3 tahun. Sedangkan domba minimal 1 tahun masuk ke 2 tahun. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab Imam Malik, ada perbedaan sedikit tentang usia hewan-hewan itu. Dan sekarang insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang sifat-sifat hewan kurban. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Sifatul hayawan al-mudhahha bihi. Sifat-sifat hewan yang akan dikurbankan. Ada 3 sifat. Sifat yang dianjurkan, sifat yang makruh, sifat yang terlarang. Baik, kita akan masuk pada rincian sifat-sifat yang tadi disebutkan. Yang pertama, as-sifatul mustahabbah, sifat-sifat hewan kurban yang sangat dianjurkan. Yang pertama, ayyakunal kabshu saminan hatta ya'umman naf'u bihi. Yang pertama dianjurkan domba atau hewan kurbannya itu gemuk sehingga manfaatnya semakin banyak. Itu jelas ya. Semakin gemuk, semakin banyak dagingnya, dan setiap kali dagingnya banyak, setiap kali itu juga pembagiannya juga banyak. Artinya semakin banyak juga yang menerima manfaat dari daging hewan kurban tersebut. Yang kedua, akron, yaitu memiliki tanduk. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairul udhiyah al-kabshul aqran, rawahul Baihaqi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya hewan kurban adalah domba yang bertanduk. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Nah, kita mungkin tidak mengkonsumsi tanduk ya, dan tanduk itu memang tidak dimakan gitu. Tapi kenapa menjadi sifat yang dianjurkan? Karena tanduk itu merupakan ciri atau tanda bahwa hewan tersebut kuat. Yang ketiga, amlah. Amlah itu artinya berwarna putih. Ay abyad, putih. Lianna lahmahu afdal min ghairihi, karena daging hewan yang putih itu konon dagingnya lebih lezat, lebih enak ketimbang hewan kurban yang lain yang warnanya coklat atau hitam. Nah, berdasarkan warnanya, hewan kurban ini yang paling afdol, yang paling utama adalah yang putih, kemudian yang coklat, kemudian yang hitam. Kemudian berdasarkan jenis kelaminnya, yang lebih diutamakan adalah yang jantan, kemudian yang betina. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Anas,
lima rawahu Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabsyaini amlahaini. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau berkurban dengan 2 domba yang berwarna putih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada satu faidah disebutkan di sini, al-afdal fi hayawanil udhiyah makana kamilul khilqah. Jadi hewan kurban yang paling baik adalah yang sempurna fisiknya, gitu ya. Jadi sifat-sifat yang dianjurkan ada 3. Pertama, yang gemuk, bertanduk, dan berwarna putih. Tapi ala kulli hal ya, yang diutamakan, yang diutamakan, yang paling afdal adalah yang fisiknya sempurna. Nah, yang kedua, as-sifatul makruhah, sifat-sifat yang dimakruhkan, yakni sifat ini kalau ada pada hewan kurban, maka hewan kurban tersebut makruh untuk disembelih dalam rangka kurban. Sah nggak? Sah, tapi sebaiknya tidak. Bagaimana kalau nggak ada hewan yang lain kecuali hewan ini? Nggak apa-apa, disembelih aja gitu. Cuman dari sisi afdoliyah ya kurang afdol gitu. Sah atau tidak? Sah, insya Allah. As-sifatul makruhah, yang pertama mashquqatul udhun, yang sobek telinganya. Adimatul udhun, atau yang sama sekali tidak ada telinganya, yakni lahir tanpa telinga gitu ya. Au al-maqtu'u minha syai'un minal udhun, atau yang telinganya itu terpotong sebagian. Ya. Kemudian maksuratul qarni, yang kedua adalah yang tanduknya patah atau tanduknya retak. Au adimatul qarni, atau tanpa tanduk sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah al-haula. Al-haula, haula itu artinya dalam bahasa Indonesia juling. Juling itu jadi satu mata misalnya melihat ke depan, yang lain melihat ke kanan atau ke kiri, atau dua-duanya melihat ke kiri, dua-duanya melihat kanan, dan seterusnya. Al-haula. Kemudian saqitatu ba'dil asnan, yang ompong sebagian giginya. Wadzalika bisyarti adami naqsil lahmi. Ompong tapi dengan syarat tidak mengurangi kadar daging. Nah, ini sifat-sifat hewan yang makruh untuk disembelih dalam kurban. Yang pertama, yang robek telinganya, atau yang putus telinganya, atau yang tidak ada telinganya sama sekali. Kemudian yang tidak ada tanduknya, atau ada tanduknya tapi tanduknya pecah. Kemudian yang matanya juling, bisa melihat tapi matanya juling. Yang keempat, giginya ompong dengan syarat tidak mengurangi kadar daging. Faidah. Ada satu faidah, maqtu'atul udhun la tujzi inda Syafi'iyah. Hewan yang terpotong telinganya, apalagi yang tidak ada telinganya, itu tidak boleh disembelih dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena apa? Karena mengurangi kadar daging telinga itu bisa dimakan. Terus kenapa tadi disebutkan makruh di atas? Disebutkan makruh di atas karena ada sebagian mazhab yang berpendapat tidak apa-apa kalau tidak ada telinganya, atau tidak apa-apa kalau telinganya ini terpotong sebagian atau sobek dan seterusnya. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau telinganya itu sobek, kalau telinganya itu putus atau tidak ada sama sekali, itu tidak boleh. Wa kadzalikal makhluqah bila udhun. Begitu juga dengan hewan yang tercipta atau lahir tanpa telinga, lidhihabi juz'in ma'kulin minal udhiyah. Karena dengan ketiadaan telinga, umumnya ada telinganya tapi ini tidak ada. Ini kehilangan salah satu bagian daging yang sebetulnya bisa dimakan. Taib. Sebelum masuk kepada sifat yang terlarang,
Saya ingin memberikan dulu, tambahan penjelasan bahwa telinga itu bisa bisa jadi dimakan, bisa juga tidak. Sementara apa namanya, tanduk itu kita tidak memakannya, gigi juga kita tidak memakannya, mata bisa dimakan, bisa tidak. Eee, di sini ketika suatu hewan itu telinganya rusak, putus, sobek atau, tidak ada sama sekali, kemudian, tanduknya patah atau tidak ada tanduknya sama sekali, giginya ompong, itu, menunjukkan ada kekurangan pada hewan, menunjukkan ada, eee, aib pada hewan dan kita tidak ingin mempersembahkan sesuatu yang ada aibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau ada, hewan kurban yang lain yang lebih sempurna, maka hewan yang lebih sempurna itu yang eee, utamakan. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya tawakal 'ala Allah, insyaallah sah juga gitu ya. Thaib. Kemudian yang ketiga adalah as-sifah al-mamnu'ah, sifat-sifat yang tidak boleh. Yakni sifat ini kalau ada pada hewan, maka hewan tersebut tidak boleh disembelih atas nama kurban. Bagaimana kalau memaksakan diri sifat-sifat ini ada pada hewan kurban, lalu kita sembelih atas nama kurban? Penyembelihannya tidak sah dan kalau dagingnya dibagikan maka jatuhnya sedekah daging biasa. Taib. Yang pertama adalah al-aura. Al-aura itu yang seperti apa? Al-aura itu yang, buta sebelah atau dalam bahasa Sundanya petet. Nah, li'annahu qad adhaba adwan mustataban min ra'siha, karena, hewan yang aura telah kehilangan, salah satu anggota tubuh terbaik yang ada di kepalanya. Kemudian al-amya. Al-amya itu yang buta, yakni yang dua-duanya nggak bisa melihat. Beda ya antara haula, aura, dan amya. Haula itu masih bisa melihat, tapi yang satu misalnya matanya ke depan, yang satu ke kanan atau ke kiri. Aura, satu tidak melihat. Amya, dua-duanya tidak melihat. Kalau aura saja tidak boleh, apalagi amya, min babil aula. Wali'annahu nussa fil hadithi ala adami jawazil udhiyah bil aura. Dan karena telah disebutkan di dalam hadis bahwa tidak boleh menyembelih hewan kurban yang, petet atau yang buta sebelah. Fal amya'u la tajuzu min babil aula. Maka kalau buta dua-duanya, lebih lagi tidak boleh. Kemudian yang ketiga al-arja, yakni yang pincang. In ishtadda arjuha, apabila pincangnya itu, parah. Kenapa? Eee, hewan yang pincang dan pincangnya parah, ketika digembalakan di padang rumput untuk makan misalnya, hewan yang sehat akan berlari, lebih cepat menuju tempat makan, sehingga makan lebih banyak. Sementara yang pincang mungkin akan, sampai dalam waktu yang lama untuk sampai ke tempat makannya. Sehingga kalau masih ada makanan yang mungkin dia makan, kalau sudah habis oleh, hewan yang lain yang sehat, tidak makan, sehingga itu mengurangi kadar dagingnya. Bihaitsu tasbiquhal masyiyah ila ta'am. Karena hewan yang pincang ya, yang, parah pincangnya, itu bisa, ketinggalan oleh hewan ternak yang lain ke tempat makannya. Tapi kalau pincangnya itu pincang yang ringan, yang masih bisa mengejar teman-temannya yang lain ketika berlari gitu, maka itu tidak apa-apa, masih bisa disembelih untuk kurban. Kemudian yang keempat, al-ajfa. Al-ajfa yakni kurus ya, allati dhahaba mukhuha min syiddati huzaliha, ay min syiddati dha'fiha. Yang kehilangan lemak atau dagingnya karena, sakit atau karena, lemahnya. Biasanya kita menemukan tuh ada kucing atau kambing atau anjing yang sangat kurus sekali, sehingga saking kurusnya tulangnya tuh kelihatan gitu.
dan kalau disembelih itu nggak ada apa-apanya kecuali tulang. Ya ada memang dagingnya sedikit yang nempel-nempel, tapi, tidak memuaskan dagingnya, karena terlalu banyak tulang sedangkan dagingnya sedikit. Nah ini, hewan-hewan seperti ini biasanya sakit, tidak mau makan, akhirnya kurus, sehingga terlihat, tulang-tulangnya. Nah, ada satu sifat lagi yang tidak disebutkan oleh Syekh Hisham di sini, yaitu al-marad, ya, hewan yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Di sini tidak disebutkan ya, yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Nanti, poin sakit ini ada di dalam hadis Nabi SAW. Rawal Barra bin Azib anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un la tujzi'u fil adahi al-awra'u al-bayyin awruha wal maridatu al-bayyin maraduha wal arja'u al-bayyin arajuha wal ajfa'u allati la tunqa. Diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW pernah bersabda, ada 4 sifat yang tidak boleh disembelih, yang mana 4 sifat ini kalau melekat pada suatu hewan, maka hewan tersebut tidak boleh disembelih atas nama kurban. Yang pertama adalah yang, buta sebelah atau yang petet ya, yang jelas-jelas, kebutaannya. Kalau buta satu aja tidak boleh, apalagi buta dua-duanya. Wal maridatu al-bayyin maraduha, dan yang sakit yang jelas-jelas sakitnya. Wal arja al-bayyin arajuha, yang pincang yang jelas-jelas pincangnya. Wal ajfa allati la tunqa, dan yang kurus yang tidak berlemak, yakni yang tidak berdaging, yang kalau disembelih tidak dapat apa-apa kecuali tulang. Faidah, tajuzul udhiyah bil untha minan na'am wa in kathurat wiladatuha. Boleh hukumnya menyembelih hewan kurban betina ya, meskipun dia sudah banyak melahirkan. Kemudian yang kedua, tajuzul udhiyah bil khasi manzu'ul unthayain. Boleh hukumnya menyembelih hewan kurban yang hewan tersebut sudah dikebiri sebelumnya. Lianna dzalika la yadurru bil lahmi, karena itu tidak membahayakan atau tidak mengurangi kadar daging. Wa kadzalika manzu'udz dzakar inda Syafi'iyah. Ya sama, yang dikebiri juga. Faidah, tukrahul udhiyah bil khasiyyi inda Abi Hanifah. Namun makruh hukumnya menyembelih hewan kurban yang sudah dikebiri dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, hewan yang sudah dikebiri hukumnya makruh untuk disembelih dalam kurban. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya boleh. Kemudian la tajuzul udhiyah bimaqtu'iz dzakar wal khasiyah indal Hanabilah. Tidak boleh menyembelih hewan kurban jika hewan tersebut sudah dikebiri dalam pandangan Imam Ahmad ibnu Hambal atau dalam mazhab Hanabilah. Kemudian la tajuzul udhiyah bil hayawan alladhi bihi jarab li'annahu yufsidul lahma wad duhna fil hayawan. Tidak boleh hukumnya menyembelih hewan kurban yang terkena penyakit kulit yang parah. Penyakit kulit yang parah ya. Kalau penyakit kulitnya ringan, maka masih bisa. Kenapa yang parah itu tidak boleh? Karena bisa merusak daging pada hewan tersebut. Kemudian tanbih, idza ishtara syakhsun udhiyatan qabla yaumi 'idil adha fa usibat indahu bi'aibin ka'an kasara ahadu qadamaiha fa dhahaba asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah ila jawazil udhiyah biha. Apabila seseorang membeli hewan kurban beberapa hari sebelum hari raya Idul Adha, kemudian timbul suatu aib, suatu kecacatan, seperti misalnya salah satu kakinya itu patah, ya, maka ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat boleh hukumnya menyembelih hewan tersebut untuk kurban. Bidalil, dengan dalil hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala ishtaraitu kabshan udhi bihi
fa'ada adh-dhi'bu fa'akhadha ilyatahu fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala dhahhi bihi rawahu Ahmad wal Baihaqi. Jadi dalilnya adalah hadis yang bersumber dari Abi Sa'id. Beliau berkata, saya pernah membeli 1 ekor domba untuk disembelih dalam hari raya Idul Adha. Kemudian setelah saya membelinya, ada seekor serigala menyerang domba tersebut sehingga mengambil bagian dari pantatnya. Fas'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, dhahi bihi, sembelihlah dia. Ini boleh disembelih dalam ibadah kurban. Hadis riwayat Ahmad wal Baihaqi. Di sini catatan, jadi cacatnya itu bukan pada saat kita mengambil dari penjual. Kalau ada penjual hewan kurban yang menjual hewan yang cacat lalu kita beli, itu tidak boleh. Jadi kita membelinya dalam keadaan sehat, normal, ketika di jalan misalnya ada serigala atau ketabrak motor dan seterusnya, maka tetap boleh disembelih dengan dalil tadi ya, ishtaraitu kabshan udhahi bihi fa'ada dhi'bu fa'akhadha ilyatahu fas'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dhahi bihi. Aku membeli domba untuk disembelih di hari raya Idul Adha, kemudian diserang oleh serigala dan sebagian dari bagian belakangnya itu termakan oleh serigala. Aku bertanya kepada Nabi SAW, ya terambil artinya berkurang kadar dagingnya. Aku bertanya kepada Nabi SAW, faqala dhahi bihi, sembelihlah dengan hewan tersebut. Rawahu Ahmad. Wa qala al-Hanafiyah wal Malikiyah la tajuzul udhiyah bihi. Tapi kata ulama-ulama Hanafiyah dan ulama-ulama Malikiyah, tidak boleh hukumnya menyembelih hewan kurban yang cacat itu. Wa alaihi ayati bi ghairi. Terus kalau tidak boleh, ini kan sayang hewan kurban ini. Gimana dong, apa solusinya? Kata mereka, kalau mau kurban harus beli hewan kurban yang baru. Wa yudhahi biha, dan berkurban dengan hewan yang baru itu. Walakin qalatil Hanafiyah idza kana al-mudhahi faqiran sahha. Tapi kata Hanafiyah, kalau yang akan berkurbannya itu adalah orang fakir, misalnya dia menabung gitu ya, lama, ketika sudah beli hewannya, sudah beli hewan kurbannya diserang oleh binatang buas, lalu hilang sebagian dagingnya. Kalau yang beli ini orang fakir, kata Imam Abu Hanifah atau kata ulama Hanafiyah, boleh. Li'anna al-udhiyah la tajib 'alal faqir indahum, karena menyembelih hewan kurban itu pada dasarnya tidak wajib bagi mereka. Hadza ونكتفي بهذا القدر، نواصل إن شاء الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.